Pada akhir November tahun 2025, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda curah hujan ekstrim yang memicu banjir dan tanah longsor skala besar. Bencana ini dipicu oleh sistem cuaca tropis yang menyebabkan hujan terus-menerus, sehingga sungai meluap dan lereng tanah menjadi tidak stabil. Banyak daerah yang terendam air bah dan tertimbun material longsor. Titik-titik awal kejadian yang paling parah termasuk wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Aceh Tamiang di Aceh dan Sumatera Utara serta beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Padang Pariaman. Data korban terus berubah seiring berjalannya operasi pencarian dan verifikasi. Menurut BNPB dan laporan media hingga tanggal 12 Desember tahun 2025, jumlah korban meninggal mendekati 986 jiwa akibat banjir dan longsor di 3 provinsi tersebut. Sekitar 224 orang masih dinyatakan hilang, sementara lebih dari 5.000 orang mengalami luka-luka. Banyak orang lainnya masih berada di pengungsian karena rumah mereka rusak atau tidak lagi aman untuk ditinggali. Angka ini meningkat secara bertahap dari beberapa data awal sebelumnya yang menunjukkan ratusan korban jiwa dan hilang di beberapa wilayah. Bencana ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga dampak besar terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Jalan dan jembatan putus, membuat banyak desa terisolasi. Ratusan ribu rumah rusak atau hancur karena diterjang arus banjir dan longsor. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdampak, alat medis tertutup lumpur, dan suplai medis hilang. Listrik dan jaringan komunikasi sering terputus, memperlambat koordinasi dan bantuan. Di beberapa daerah terpencil, korban bahkan harus berjalan melewati rintangan berat hanya untuk mencapai pusat bantuan. Banjir surut, tantangan baru muncul. Wabah penyakit seperti diare dan demam menyebar karena sanitasi yang buruk dan persediaan obat terbatas. Banyak fasilitas kesehatan belum berfungsi normal, dan sebagian besar peralatan ikut rusak. Kondisi ini memaksa tim medis untuk bekerja di bawah tekanan besar di lokasi pengungsian. Pemerintah dan berbagai pihak bekerja keras dalam operasi tanggap darurat. Distribusi bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan ke posko pengungsian. Airdrop logistik untuk daerah yang tidak bisa dijangkau lewat darat. TNI dan Basarnas menerapkan jembatan sementara untuk mempercepat distribusi. Banyak relawan dari berbagai komunitas juga ikut menyalurkan kebutuhan dasar. Namun usaha ini masih terkendala oleh medan yang berat dan cuaca yang belum sepenuhnya tenang. Karena kondisi di lapangan yang masih belum stabil, status tanggap darurat diperpanjang di Aceh dan Sumut agar respon koordinasi bisa terus berjalan untuk beberapa minggu ke depan. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat telah mendesak pemerintah untuk menetapkan bencana ini sebagai status bencana nasional, demi percepatan bantuan dan fokus sumber daya. Kabar ini juga mendapat perhatian internasional. Beberapa pejabat luar negeri, seperti PM Timor Leste, turut menyampaikan belasungkawa dan dukungan kepada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Banjir dan longsor ini telah membawa dampak besar, hampir 1.000 korban jiwa, ribuan luka-luka, ratusan ribu mengungsi, infrastruktur rusak parah. Tapi kerja keras tim SAR, TNI, relawan, dan pemerintah terus dilakukan setiap hari untuk menyelamatkan jiwa dan mempercepat bantuan sampai ke daerah terpencil. Itu tadi update lengkap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kalau kamu punya video, foto, atau cerita dari daerah terdampak, tulis di kolom komentar ya, kita bantu sebarkan informasi yang benar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak